Media sosial atau lebih dikenal dengan istilah medsos menjadi tren di kalangan masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan melalui medsos, segala informasi dengan mudah diperoleh. Mulai informasi kuliner sampai politik tak luput menjadi topik atau viral bagi pengguna medsos. Sebut saja Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube, dan masih banyak media sosial lainnya yang kerap membahas tema yang hits di dunia maya. Ya, media sosial di tangan orang yang kreatif dapat menghasilkan uang dengan berjualan secara sistem online. Hasil karya para kreator dengan mudah diunggah. Bahkan medsos juga efektif untuk menyampaikan pesan dan mampu membuat seseorang menjadi terkenal lantaran video, foto yang disukai banyak pengguna internet. Namun di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, medsos kerap digunakan sebagai ajang menebar kebencian. Modus kriminalitas dengan penipuan, penculikan, bahkan pemerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani Anda dalam makna dan peristiwa. Mengungkap peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan tema kita hari ini adalah menyikapi media sosial. Sudah hadir di sini narasumber kita Ustadz Syarif Matnaji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih Ustadz, kalau ngomong sehat, alhamdulillah sangat sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kalau kita membahas sosial media saat ini udah menjadi hal yang umum ya. Betul. Dari orang dewasa sampai anak kecil udah punya Instagram, punya Facebook gitu. Dan Instagram, media sosial ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul. Itu salah satu negatifnya. Nah, kalau banyak dampak negatifnya dalam pandangan Islam seperti apa Ustadz menyikapinya? Ya, segala sesuatu itu kan pasti ada sisi negatif, sisi positif. Tinggal siapa kemudian yang menggunakannya dan kemudian niat apa pada saat dia menggunakan itu. Ya, jadi seandainya sebenarnya dunia media sosial ini membuat seseorang untuk berlimpah pahala, di sisi yang lain juga akan berlimpah dosa. Tatkala dia menyampaikan pesan-pesan positif atau pelajaran-pelajaran agama, informasi yang dibutuhkan banyak orang dari sisi kesehatan atau sisi apapun berupa kebaikan, maka dia akan berlaku hadis dari Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan qusafa'inihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang melakukan itu, dia juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Bayangkan bila sekali kita klik yang ngebaca ribuan orang dan kemudian mereka melakukan kebaikan, bahkan kata Nabi menunjukkan seorang pada kebaikan itu pahalanya lebih besar daripada jihad berperang di jalan Allah. Nah, kalau sebaliknya Ustadz, justru menyebarkan yang tidak benar, membuat nama orang lain jadi tidak baik, fitnah. Inilah sisi negatif yang seyogianya harus bisa ditahan oleh seorang pengguna media sosial. Karena bila engkau salah dalam menggunakan itu dan yang kau sebarkan adalah kebencian, fitnah, ghibah, kemudian menjerumuskan orang kepada sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah, maka setiap mereka melakukan keburukan, engkau mendapatkan dosa dari perbuatan mereka. Dan apabila tulisanmu, kemudian apapun yang kau informasikan menyakiti yang membacanya, maka engkau akan mendapatkan sebuah ancaman dosa dan engkau tidak dimaafkan oleh Allah kecuali engkau mendapatkan restu dulu dari orang yang sakit hati si itu. korban ini. Si korban itu. Korban ini harus bersikap seperti apa Ustadz? Biasanya public figure nih ya, saya sedikit curhat. Kadang kalau kita posting sesuatu, ada haters yang komentar tidak sesuai dengan yang kita mau. Nah, kita harus bersikap gimana Ustadz? Membalasnya, diemin aja, dimaafkan, atau mungkin menempuh jalur hukum? Ya, kalau kita mau jadi orang yang mengikuti panduan Al-Quran, maka kita akan ketemu bimbingan dari Allah. Buat orang-orang yang mereka akan menikmati keindahan surga itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan senang maupun susah, dan kemudian wal kadhiminal ghaidha, dia tahan amarahnya.
Kalau dia sudah menahan amarahnya, maka kemudian wal afina anin nas, dia memaafkan manusia itu. Itu nilai yang paling utama. Pada saat dia menerima cacian, hinaan, tidak membuat dirinya membalas dengan perbuatan yang sama, atau justru mereka ya walaupun dibenarkan dalam di negara kita melaporkan ke pihak yang berwajib, tetapi Al-Quran mengajarkan memaafkan lebih baik, tidak membalas dengan keburukan yang sama lebih baik. Berarti si pelaku ini harus meminta maaf secara langsung dengan korban. Tapi kan yang sudah dia sebarkan sudah menyebar kemana-mana, Ustaz. Yang sudah dia posting itu sudah menyebar kemana-mana. Itulah bahayanya. Bayangkan Mbak Zizi, bila kemudian dia harus menjelaskan satu persatu. Karena kalau dia sudah menyebarkan fitnah, dia mempunyai tanggung jawab untuk mengklarifikasi itu. Maka seharusnya kalau dia menyebarkan fitnah itu di media sosial, dia harus mengakui kesalahan di media sosial, kemudian meminta maaf, dan itu udah termasuk bagian satu pertaubatan dia. Iya, dan berarti sekarang publik juga harus menjadi smart user ya. Iya, makanya dibilang bahwa Abu Dzar Al-Ghifari dipesan betul sama Nabi. Ini kan termasuk ghibah, menceritakan aib orang. Kata Nabi bahwa ghibah itu, hati-hati Abu Dzar dengan ghibah, karena ghibah itu asyaddu minaz zina. Dia lebih berat dosanya daripada perbuatan zina. Sampai Abu Dzar bertanya, kenapa bisa kayak begitu ya Rasulullah? Kalau engkau berzina, engkau bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi kalau engkau ghibah, Allah tidak mengampuni sebelum orang yang mendapatkan musibah itu memberikan maaf kepadamu. Nauzubillah. Baik, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi media sosial seperti yang dulu pernah dilakukan di zamannya Nabi, zaman sahabat Nabi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa. Salah satu cara yang efektif menyampaikan berita adalah melalui media sosial, mulai berita ekonomi, politik, sosial, budaya, atau berita lainnya. Namun tentunya kita mesti mencermati berita yang beredar di dunia maya tersebut dengan menelusuri sumbernya. Apakah benar atau berita bohong alias hoax, dan sebaliknya jangan mudah percaya. Bagi penyuka kebencian atau haters, tentunya medsos menjadi alat penyebar berita bohong dan propaganda dengan tujuan membuat resah siapapun yang membacanya. Namun bagi yang menyukai kedamaian, kecerdasan, dan pengetahuan, tentu media sosial akan digunakan sebagai media dakwah. Berbagai ilmu dan manfaat lain yang mestinya diikuti. Dan tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjadi acuan hukum di Indonesia yang mesti dipatuhi pengguna media sosial. Baik Ustaz, membahas yang tadi ya, kalau kita mencontoh pada zaman sahabat Nabi dulu gitu. Dulu juga sudah ada fitnah gitu, kabar yang tidak baik, itu seperti apa menyikapinya Ustaz? Ya, peristiwa sedih ini diabadikan di Al-Quran sampai Allah melakukan pembelaan untuk seseorang yang terzalimi, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Dengan yang terkenal istilah hadithul ifki, bahwa dia dituduh berselingkuh dengan seorang lelaki. Dan ini membuat sampai Sayyidatuna Aisyah bilang, air mataku habis menangis karena mendapatkan tuduhan seperti itu. Siang dan malam beliau menangis. Saya ingin menyampaikan bahwa ini akibat dari tuduhan-tuduhan, berita, informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, akan melukai orang yang menjadi korbannya. Dan kemudian mendapatkan pembelaan dari Allah bahwa sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah ini menjadi wanita yang suci, tidak mungkin melakukan itu. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendapatkan desas-desus berita ini dari istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari, kemudian bercerita, Abu Ayyub karena tahu siapa Sayyidatuna Aisyah, dia langsung berkata, apakah engkau berzina wahai Ummu Ayyub? Tidak. Nah, kalau begitu Sayyidatuna Aisyah lebih baik darimu. Kalau engkau saja tidak, apalagi Sayyidatuna Aisyah. Artinya ketika kita menyikapi informasi yang berkembang tidak baik, maka jangan buru-buru terima. Kalau Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu.
apabila datang orang fasik. Karena yang menyebarkan info-info negatif ini adalah orang fasik. Pasti orang fasik, Mbak. Karena kalau orang yang dia beriman kepada Allah, dia tidak akan menyebar aib saudaranya. Pasti orang yang hater-hater ini orang-orang yang dia mempunyai kedengkian dan dia berani melanggar hasut hatinya, dia berani melanggar perintah Allah. Sehingga menghalalkan berbagai cara dengan keuntungan yang sesungguhnya bila dibandingkan dengan hukumannya lebih berat nantinya. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Fatabayanu, kita telusuri dulu, kita teliti dulu apakah benar ini informasinya. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena menjadi satu petaka buat kita. Bila kita meyakini itu benar, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, ini undang-undang ITE gitu, makanya kena juga kalau kemudian menyebarkan itu bagian dari pelaku kesalahan. Karena memang Al-Quran melarang. Jangan kau ikut campur. Maka perlu di filter dulu beritanya. Tabayun itu tadi ya. Tabayun itu dulu. Nah, si korban ini perlu mengklarifikasi nggak kalau saya tidak melakukan itu, atau kita tunggu saja kebenarannya? Ya, Sayyidatuna Aisyah melakukan klarifikasi sampai beliau datang minta waktu kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya, ingin menceritakan bahwa dia tidak melakukan itu. Kita juga tidak boleh diam dalam pengertian membela diri bukan untuk membalas. Kita perlu menginformasikan bahwa berita yang tersebar di media sosial seperti Fulan katakan ini tidak benar adanya. Tetapi begini Mbak Zizi, ada orang yang sengaja-ngaja membuat orang untuk berburuk sangka dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Makanya dia sebagai tokoh atau public figure seharusnya pandai menjaga lisannya sehingga tidak mengundang interpretasi dari orang yang mendengar atau melihatnya. Tidak dimanfaatkan oleh orang-orang. Tidak dimanfaatkan. Itu ya, jadi suuzon dosa, tetapi membuat orang berburuk sangka itu juga dosa. Jadi kalau membahas tentang pelaku yang melakukan perbuatan tidak baik itu tadi, setelah minta maaf atau ada yang harus dilakukan lagi, Ustadz? Memulihkan nama baik si korban atau gimana, Ustadz? Ya, kalau yang korbannya sudah ridho, cukup dengan memberikan permohonan maaf itu, maka tugas dia kemudian tidak mengulangi itu dan berjanji di hadapan Allah juga untuk tidak melakukan kepada siapapun di permukaan bumi ini. Karena memang seperti engkau tidak ingin merasa sakit hati, maka jangan kau buat saudaramu sakit hati dari lantaran ucapan dan perbuatanmu. Dan yang pasti juga harus klarifikasi di media sosialnya ya? Ya, di tempat dia melakukan kesalahan itu. Karena kalau sudah sampai ke telinga korban itu, maka dia harus meminta maaf kepada orangnya. Allah tidak mau memaafkan kalau belum orang itu memaafkan. Bahayanya adalah tidak ada sesuatu perbuatan yang lolos di permukaan bumi ini. Artinya bila orang itu dengan kelemahannya tidak mampu membalas, karena ketakutannya dia tidak punya jabatan, nanti pada waktunya di yaumil qiyamah mereka akan menuntut. Dan itu bahaya. Makanya media sosial ini sebenarnya sebuah kesempatan kita untuk menimbun sebanyak-banyaknya pahala. Jangan kau balik malah menjadi kesempatan untuk menjerumuskan kepada kubang dosa. Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa. Kembali lagi di Makna dan Peristiwa, Ustadz. Silakan kesimpulan untuk hari ini. Ya, terima kasih ya saudara-saudaraku pemirsa TV One, siapapun pengguna media sosial, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semuanya bahwa tatkala kita menyampaikan informasi tidak baik atau menceritakan aib saudara kita, maka sesungguhnya kata Al-Quran, engkau laksana memakan bangkai saudaramu yang telah mati. Dan tentunya ini menjadi sebuah pengibaratan, jangan sampai engkau lakukan itu. Sampai-sampai kalau dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah benar-benar memberikan warning, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Karena apa? Innas sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semuanya itu pada waktunya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Bayangkan bila kemudian banyak orang terzalimi dari beberapa kalimat yang kita tulis di media sosial.
engkau biarkan dirimu menjadi bulan-bulanan nanti di yaumil qiyamah, banyak orang yang datang menuntut keadilan. Karena Nabi bilang, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah bukan orang yang tidak punya dinar, bukan orang yang tidak punya dirham, tidak punya rupiah, tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang pada di hari kiamat itu mereka membawa amal kebaikan, tapi kemudian banyak yang menuntut. Sehingga menebusnya dengan kebaikannya diambil untuk orang yang terzalimi. Bila kebaikannya habis, maka dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman di dunia. Jadi ringan perbuatannya, tetapi pikirkan dulu, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, dan untuk pengguna yang lain, Ustaz, gimana caranya supaya tidak terprovokasi? Ya, Al-Quran mengajarkan, maka fatabayyanu, menteliti dulu. Bila itu berupa kebaikan, sebarkan. Tapi bila itu kebencian, kemarahan, atau fitnah, ghibah, tahanlah. Jangan kau melibatkan diri dalam satu perbuatan yang akan mencilakakan dirimu dari lantaran kepentingan-kepentingan yang kau tidak mempunyai andil keuntungan di situ. Apalagi sekarang kan zamannya orang pada punya kepentingan pilkada nih. Betul. Akhirnya membuka aib saudaranya. Ceritakan saja kebaikan pasangan yang kau dukung tanpa perlu engkau menceritakan keburukan lawanmu. Betul. Jadi kalau misalnya semangatnya kayak begitu, insya Allah akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan damai-damai aja. Akan damai-damai, ya? Dan kita merindukan kedamaian. Islam itu agama kedamaian. Masya Allah, baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم